teman-teman, di pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial keempat dalam yaitu cara membuat diagram menggunakan Microsoft Word. Nah, oke. Nah, video tutorial ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer administrasi yang diampu oleh Bapak Iip Permana STMT. Nah, teman-teman, seorang administrator tentu dituntut mampu mempresentasikan data dalam bentuk diagram agar lebih mudah dipahami oleh audiens. Nah, karena itu, kita perlu menguasai cara membuat diagram yang jelas, rapi, dan informatif tentunya. Nah, teman-teman, pada tutorial ini kita akan membuat contoh diagram berjudul The Earth's Layers, lengkap dengan lingkaran berlapis seperti ini. Juga ada label dan keterangan. Oke, mungkin langsung saja pada tutorialnya. Dengan pertamanya kita masuk dulu pada aplikasi Microsoft Word-nya. Karena di sini kita akan mengolah diagram nantinya. Oke, di sini saya memilih ukurannya pada layout di ukuran kertas A4. Kemudian kita langsung pada pembuatan judul. Untuk judul dan teksnya saya sudah siapkan, jadi kita tinggal copy. Kita ambil judul yang tadi juga, The Earth's Layers. Kita tempel di sini. Untuk judul kita bold, kemudian kita taruh di tengah, beri rata tengah atau center biasanya. Kemudian kita berikan ukuran yang cukup besar di 26. Oke, cukup besar. Kemudian kita langsung ke lingkaran diagramnya dengan cara teman-teman bisa klik insert. Eh, oh ya, teman-teman jangan potong video ini karena ini detik-detiknya jika terlewatkan akan membuat teman-teman bingung nantinya. Oke, kita ke insert. Kemudian kita pilih menu shape. Pilih yang ini, yang oval. Nah, kemudian kita perlu tahan tombol shift saat menarik lingkarannya nantinya supaya lingkarannya terbentuk dengan sempurna. Gitu ya, teman-teman. Nih, kita bikin di tengah halaman. Jangan lupa klik bersamaan dengan klik shape. Oke, kita bikin segini. Segini cukup. Oke. Kemudian, ini kan lingkarannya sudah terbentuk. Kita atur warnanya. Kita atur dengan teman-teman klik kanan, kemudian ini klik format shape. Nah, kita ubah warnanya dengan klik fill. Oke, kita pindahkan dulu. Nih, kita klik color. Di sini saya masih menyamakan dengan contoh. Kita pilih warna abu-abu. Abu-abu muda dulu ya, teman-teman. Kemudian untuk garisnya, teman-teman pilih yang lain. Kemudian kita pilih colornya warna hitam saja. Nah, beri ketebalan 2 atau 3 ya teman-teman biar kelihatan. Saya di sini menggunakan 2,5 lah. 2,5. Kemudian teman-teman kita perlu buat lingkaran di dalamnya dengan cara copy saja lingkaran yang sudah kita bikin ini dengan klik Ctrl C, kemudian klik Ctrl V, Ctrl V, oke. Kemudian kita perlu mengecilkan lingkarannya agar bisa terletak di dalam dengan cara kecilkan. Jangan lupa klik Shift juga, teman-teman. Karena jika tidak, itu lingkarannya akan berubah. Jadi, jangan lupa bersamaan dengan klik Shift. Nah, ini hmm, segini aja. Nah, kita taruh di tengah-tengahnya. Jangan lupa teman-teman ubah warnanya menjadi lebih gelap lagi. Kita ubah formatnya, ubah menjadi selangkah atau 2 langkah lebih gelap. Nah, saya selangkah saja menjadi abu-abu gelap di sini untuk garis tetap warna hitam.
Oke, kita lihat dulu kecocokannya dengan contoh. Begitu ya, teman-teman. Satu, satu, dua, tiga, empat. Kita butuh empat. Oke, setelah saya cek, sepertinya kita perlu menambah lagi dulu garis yang pertama. Kita beri ketebalannya mungkin di tiga saja, atau tiga setengah. Nah, segini. Kita kasih empat. Kemudian untuk begini saja, agar dia tetap sama, kita memilih warnanya berdasarkan ini saja. Sebentar. Nah, kita ubah lagi dulu, teman-teman. Kita ubah dari warna garis luarnya yang pertama menjadi warna abu-abu. Abu-abu cukup gelap. Nah, seperti ini. Kemudian untuk di dalamnya cukup ya abu-abu ini. Kemudian ini kita berikan format. Garisnya kita kurangi ketebalannya. Kalau bisa tidak terlihat juga tidak apa-apa. Agar sama seperti contoh, kita berikan di 0,5 aja. Oke, gitu ya. Ini kan sudah ada dua garis. Satu, dua, tiga. Kita butuh satu lingkaran lagi. Caranya masih sama. Teman-teman tinggal copy. Kemudian kita tempel lagi di sini. Jangan lupa dikecilkan lagi ukurannya. Lebih kecil lagi. Oh, saya lupa. Nah, begini ya jadinya teman-teman. Kalau tidak bersamaan dengan mengklik shift, lingkarannya akan berubah. Bisa menjadi bulat lonjong. Nah, jadi kita harus bersamaan agar lingkaran tetap sesuai. Nah, kita ulangi. Klik shift. Kita ah, taruh di paling dalam. Oke, kita ubah warnanya menjadi lebih gelap lagi agar terlihat perbedaannya. Kita taruh di ini. Kelihatan nggak ya? Nah, itu kelihatannya teman-teman. Kita hitung dulu. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat baris. Satu, dua, tiga, empat. Oke, cukup. Selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan ininya, keterangannya. Langkahnya juga tidak sulit, teman-teman. Sederhana. Kita tutup dulu yang ini. Kita perbesar. Oke. Kita masuk ke insert. Kemudian kita pilih ini. Bagian ini, menu ini. Tulisannya text box. Teman-teman pilih saja. Oke. Kita buat 4 kotak teks di sekitar lingkaran. Kita pilih, coba yang ini dulu. Oke, ini cocok. Kita masukkan teks tadi. Kita ambil dulu pada teks yang sudah saya siapkan tadi. Ini yang bagian pertama yaitu keras hingga 10 sampai 70 kilometer. Sebentar, kita masukkan di sini teksnya. Nah, seperti ini. Ini untuk sheet-nya nanti kita pertimbangkan lagi. Kita fokus membuat keempat keterangannya saja dulu. Kita copy aja ini lagi untuk mempercepat dan mempermudah. Oke, sebentar. Kita Ctrl V. Oke, kita ke menu, insert lagi, tambahkan text box lagi. Nah, kita copy lagi yang keterangan kedua. Kemudian kita lanjut Ctrl V di sini.
Nah, ini keterangan kedua. Oke, sudah terdapat dua teks keterangan. Kita perlu bikin kotak ketiga, klik insert, jangan lupa text box. Kita tambahkan lagi text box. Ya, ini masih dua, ternyata dibatasi hanya bisa dua. Jadi sebisa mungkin coba kita akali dengan menambahkan di insert shape. Nah, tambahkan yang ini. Kita bikin secukupnya. Coba segini dulu. Kemudian kita copy teks ketiga, yaitu outer core. Nah, kita masukkan ke dalam kotaknya. Ini untuk warnanya nanti kita sesuaikan lagi. Sekarang fokus pada keterangannya dulu. Oke. Dan yang ke keempat ya teman-teman, kita tambahkan lagi kotaknya sesuai kebutuhan lagi. Ambil lagi teksnya. Oke, karena ini sudah, kita tutup saja. Kita masukkan di sini. Nah, sudah, kita edit dulu formatnya agar yang seperti ini saja. Kemudian kita pilih em, garis tepinya. Bisa tidak ya? Oh, bisa. Ini warna hitam. Ini juga kita ubah menjadi warna hitam. Oke, sesuaikan. Selanjutnya kita agar dia untuk menyesuaikan tata letaknya kita sandingkan lagi dengan contoh yang ada. Nah, yang ini dulu dari mana? Garis terluar yaitu keras. Berarti keras ini kayak saya lupa ternyata ini juga warna abu ya teman-teman. Kita ubah lagi masuk ke shape format. Kita beri shading berwarna abu-abu tapi tidak terlalu kuat. Cukup abu-abu muda saja. Sebentar, kita pilih ya. Hmm, hmm, cukup seperti ini. Semuanya kita ubah ya, shade-nya menjadi seperti ini agar tetap sama. Juga untuk outline-nya sepertinya kita bisa ubah lagi. Ini ya teman-teman. Ini juga kita beri yang ini. Ya, kita geser dulu satu persatu lingkaran yang tergeser. Ini di sini dulu.
karena ini inner itu nanti di dalam outer juga nanti kita ke brush dulu ini. Nah, kita kecilkan. Nanti kita akan menambahkan panah juga agar seperti ini. Jadi kita perbaiki dulu kotaknya. Lalu geser ke sini. Nah, kita taruh di sini. Kemudian selanjutnya yang ini yang mentel kita pindahkan. Taruh posisinya di sudut kiri ini. Nah, di sini. Nanti juga kita akan tambahkan panah. Selanjutnya ini inner core. Yang inner ini kalau saya tidak salah di paling dalam. Ya, paling dalam. Itu kita kecil. Kita pindahkan ya di sebelah sini. Nah, di sebelah sini. Dan yang terakhir outer core itu di tengah ketiga di sebelah sini. Oke, kecilkan sedikit. Ini geser juga sedikit. Pokoknya bagaimana bentukannya agar tetap rapi. Oke, ini kita tutup dulu. Jadi kita bisa fokus dalam merapikan. Selanjutnya ini untuk judul kita beri bold dan taruh di tengah. Outer core juga begitu. Berikan rata tengah di setiap judul keterangan lingkarannya. Nah, sementara untuk teks keterangannya, kita beri rata kiri kanan agar lebih rapi. Nah, seperti ini. Ini seperti terpotong. Nah, benar saja. Oke, kita beri semuanya rata rata kiri kanan. Ini apakah terpotong juga? Tidak ya. Oke, sudah. Next, kita bikin panah ya, teman-teman. Untuk menambahkan panah, silakan teman-teman klik insert lagi. Kemudian klik shape. Kemudian ini ada arrow di sini. Nah, line. Ini untuk panah ya, teman-teman. Kita bikin ini tadi panahnya, titik panahnya ke atas ke dalam. Oke, ke dalam. Kita dari yang kecil dulu saja. Kita tarik dari sini ke tengah seperti ini. Kemudian ini karena yang paling luar, kita tarik sampai sebentar. Kita klik lagi shape, ambil lagi panahnya. Nah, tarik sampai sini. Nah, selanjutnya panah ketiga yang ini yang kedua yang ketiga ya teman-teman, dan yang ini panahnya kita taruh di lingkaran kedua seperti ini. Oke, sekarang kita atur panahnya agar lebih rapi. Pilih warna hitam, kita pilih ketebalannya. Satu itu terlalu tipis sehingga tidak begitu jelas. Coba kita beri 2 atau 3 dulu. 3 coba. Nah, 3 saja. Mungkin contoh tadi juga besar. Oh, terlalu besar kalau dibandingkan di 2,5 mungkin 2/4. Oke, cukup 2/4. Ini juga begitu ya teman-teman. Kita ubah semuanya. Ukurannya menjadi 2/1/4.
dan ubah warnanya menjadi hitam. Oke, lakukan secara bertahap. Selanjutnya ini ubah menjadi 2/1/4. Dan yang terakhir panahnya, ubah warnanya dan ubah ketebalannya menjadi 2/1/4. Oke, coba kita lihat dulu apakah sudah rapi, apakah sudah kelihatan. Ini sepertinya kita pindahkan saja agar lebih nampak wujudnya. Nah, kalau seperti itu terlalu pendek. Oke, itulah dia teman-teman. Kita sudah bikin, sudah beri juga ketebalan panahnya. Posisinya juga sudah rapi, sudah seperti diagram pada umumnya. Semua lingkarannya juga sudah tepat di tengah dan sudah simetris. Dan kalau perlu juga teman-teman bisa pilih semua shape-nya, klik kanan, lalu klik group, supaya tidak bergeser, oke? Nah, pastikan jarak antara elemen rapi, judulnya besar dan jelas agar gampang dibaca, dan warna kontrasnya agar tetap seimbang gitu ya teman-teman. Dan selesailah teman-teman. Sekarang kita sudah berhasil membuat diagram lapisan bumi menggunakan Microsoft Word dengan memanfaatkan fitur shape, text box, dan arrow atau panah ya teman-teman. Kita membuat diagram yang informatif dan menarik. Oke. Begitu saja teman-teman tutorial dari saya. Semoga mudah dipahami dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye-bye.